Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Setiawati dengan NIM 200-29155. Nah, di sini saya akan menyajikan laporan mengenai media pembelajaran matematika yang telah saya buat, yaitu dengan media gasiran, garis singgung lingkaran. Media ini merupakan media untuk membantu pembelajaran kelas 8. Nah, berikut pengenalan dari medianya. Media pembelajaran ini berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Terdapat dua macam garis singgung lingkaran pada lingkaran, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini ada kompetensi dasarnya. Yang pertama itu menjelaskan garis singgung persekutuan luar dan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dan cara melukisnya. Indikator pencapaian kompetisinya di sini ada 4, namun kita akan menggunakan yang dua ini. Media ini dapat membantu dua indikator ini, yaitu yang pertama 3.8.2 menentukan panjang garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, lalu menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Nah, tujuan yang dapat dicapai dengan menggunakan media ini ada sebagai berikut. Siswa dapat menentukan titik sentuh bersama dari dua lingkaran. Lalu yang kedua, siswa dapat menggunakan properti segitiga untuk menemukan panjang garis singgung persekutuan dalam. Lalu siswa dapat menggunakan rumus yang sesuai untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dengan benar. Lalu yang keempat, siswa dapat menentukan titik sentuh bersama dari dua lingkaran. Nah, ini untuk poin garis singgung persekutuan luar. Lalu yang kelima, siswa dapat menentukan properti segitiga untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar. Lalu siswa dapat menggunakan rumus yang sesuai untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dengan benar. Nah, berikut bentuk dari media yang saya buat. Alat dan bahan untuk membuat media ini. Yang pertama ada alat, yaitu gunting, lem tembak, penggaris, taspin, ribbon atau pita, spidol, dan tin pen. Nah, untuk bahannya sendiri hanya dari styrofoam dan kertas marmer. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, menggambar pola pada kertas marmer. Yang ketiga, setelah digambar di kertas, potong pola dan tempelkan pada styrofoam dengan menggunakan lem tembak agar melekat dengan baik. Tandai pusat lingkaran dengan menggambarkan taspin. Yang keempat, membuat garis yang menghubungkan dua pusat lingkaran dengan menggunakan pita. Ikatkan pita pada taspin yang berada di pusat lingkaran. Bentuklah garis singgung lingkaran dengan pita dengan cara yang sama. Nah, kemudian memberikan label pada label nama untuk setiap unsur. Label ini dibuat dengan cara menuliskan nama pada kertas marmer, kemudian ditempelkan pada bagian yang diberi label unsur. Nah, yang dimaksud label di sini adalah sebagai berikut yang berwarna putih. A, B, kemudian yang keenam memberikan keterangan dan menuliskan formula untuk menentukan panjang garis singgung. Yang ketujuh, memberikan judul pada media dan keterangan lainnya. Media sudah dapat digunakan. Berikut kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihan dari media ini. Yang pertama, mempermudah konsep abstrak. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran interaktif. Yang ketiga, mengajarkan konsep dengan berbagai cara. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Nah, untuk kekurangan media ini, kesulitan dalam penyimpanan dan pemeliharaan. Lalu yang kedua, keterbatasan dalam memfasilitasi pembelajaran mandiri. Baik, sekian hasil presentasi saya. Untuk penggunaan media akan saya sampaikan dengan memperagakan alat medianya. Berikut penggunaannya. Menjelaskan bagaimana cara penggunaannya. Di sini ada media dengan judul garis singgung lingkaran.
Nah, di sini saya akan memperkenalkan unsur-unsurnya. Pertama, di sini ada bentuk dari garis singgung persekutuan dalam, lalu di sini adalah bentuk dari garis singgung persekutuan luar. Lalu kemudian di sini disajikan formulanya, yang mana nanti akan kita cari formula ini dengan memanfaatkan gambar yang ada ini. Lalu di sini juga ada formula dari untuk menentukan panjang dari garis singgung persekutuan luar. Lalu di sini ada keterangan dari unsur-unsur yang terdapat pada media ini. Apa saja unsur yang terdapat di sini? Di sini ada titik pusat A dan B, lalu ada D yang merupakan garis singgung persekutuan dalam, lalu ada R besar yang merupakan jari-jari dari lingkaran besar, lalu ada R kecil yang merupakan jari-jari dari lingkaran kecil. Berikut sama juga dengan yang pada gambar persekutuan luar, namun membedakannya di sini ada L yang merupakan garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini juga ada tali nanti yang akan kita gunakan untuk membantu kita menemukan formulasi agar kita dapat menentukan rumus ini. Nah, baik, pertama yaitu adalah persekutuan dalam. Pertama kita akan menemukan garis ini dengan bantuan dari teorema Pythagoras yang bunyinya kuadrat dari sisi terpanjang akan sama dengan jumlah kuadrat dari sisi lainnya. Nah, karena dia merupakan teorema Pythagoras, maka kita membutuhkan bantuan dari segitiga. Maka segitiganya akan kita bentuk dengan bantuan tali ini. Pertama, kita akan menarik garis dari titik B menuju titik C untuk membentuk segitiga nantinya. Kita tarik sepanjang R, kemudian sepanjang R kecil. R kecil yang merupakan jari-jari dari lingkaran kecil. Kemudian kita tarik menuju titik A. Maka kini kita sudah memiliki segitiga BCA. Oke. Nah, yang merupakan hipotenusa atau sisi terpanjang dari segitiga ini adalah titik CA. Nah, panjang dari titik CA akan sama dengan panjang dari dari garis singgung persekutuan dalam. Nah, karena kita ingin menentukan berapa panjang dari garis singgung persekutuan dalam ini, maka akan diwakilkan oleh garis CA. Nah, maka diketahui bahwa lalu kemudian di sini ada garis AB yang kemudian akan kita lambangkan dengan P yang merupakan garis yang menghubungkan titik A dengan titik B. Nah, maka akan ditemukan bahwa rumus dari D yaitu D kuadrat sama dengan jumlah dari R ditambah R kecil di sini karena sama panjangnya, lalu dikuadratkan ditambah dengan P kuadrat. Nah, maka akan didapat D sama dengan P kuadrat untuk sisi terpanjangnya adalah sisi P yang merupakan sisi terpanjangnya, maka akan didapat D sama dengan akar dari P kuadrat dikurang R ditambah R kecil dikuadratkan. Oke, selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar dilambangkan dengan R. Nah, sama dengan yang sebelumnya, kita membutuhkan bantuan dari segitiga karena kita menggunakan pendekatan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, dari titik ini yang merupakan persinggungan garis, kita tarik sepanjang R kecil lalu ke titik A. Nah, maka kita sudah mendapatkan segitiga. Dengan bantuan segitiga ini kita dapat menentukan rumus. Oke. Nah, panjang dari garis yang kita tarik ini akan sama dengan L. Nah, karena kita ingin mencari L tadi, maka L merupakan
yang kita garis ini merupakan hipotenusa atau garis terpanjang. Nah, maka rumusnya adalah L kuadrat akan sama dengan jumlah dari sisi lainnya, yaitu di sini ada selisih dari R kuadrat dikurang R dikurang R dikuadratkan, lalu ini adalah sisi lainnya yaitu P. Nah, maka kita temukan rumusnya yaitu L sama dengan P kuadrat dikurang ditambah R dikurang R lalu dikuadratkan. Nah, maka L sama dengan P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan akar dari. Oke, sekian dari media saya. Mohon maaf jika atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.